karena Danau Toba harus Ya, betul. menjadi idaman dari semua orang, termasuk pun kita. Ya. Tugu itu juga mempersatukan semua keturunan marga itu, marga Sitanggang. Berapa anggaran yang rencanakan untuk pembangunan daripada Tugu Raja Sitanggang ini? Kita menargetkan di dalam tahun ini harus selesai. Dan target dana untuk pembangunan Tugu berkisar antara 3 miliar sampai 5 miliar. Dan inilah yang kami harapkan dari uluran tangan dari segala yang namanya bermarga Sitanggang. Ya. Say manata masahalangan sahalangan Tuhami jala manangapok kami sa luhut na say ditata mahapursuhan doho hapariron nami jala say ditanya kong mahami asalam marhapursiyaw dapotan hanguluan ariya doho orngin jala totong makilalahon ulit. Para dihami di sunway nanay pagton nami law pajongjong tunto di perbadian pabadiahon tingananon pabadiahon sa luhut nanay pagton nami di sun asa daw nasa ujungyan ni si pangako elela ni si bolis doh nasa haramunon padaw maalituhan porsiya dohami na manoktong doholong mo doh habadiahon mo marhiti Tuhan namin. Badia to gihok kamuma sahalan niya kopong nami sa martangi ang tudibata mangido pasu-pasu asa sakap nami sakap na uli'i law pa jong-jokot tugo nyo po nami Raja Sitanggang sungot tada parsadan namin boy hundahok kami dison jala parpadiyay may ngananon ali amang nasumburso marhite habadyaw ni holong mo. Parpisuki jala patugu mahapersyoni akan dua-dua nami doh suri si solhot nanaing madongani hami pajong jokon tugunyo punami dison ali Tuhan. Persembahan Tuhan, persembahan ulo Tuhan. Amin. Ani ba banso? Baba. Ani ba kasi man? Ani ba banso? Oh, ani mas liba do Kasi. Sa ba? Lima kasama. Karnay. Para selamat sore. Saya Fernando Sitanggang Gribita TV. Hari ini kita berada di Tiga Urat, Desa Parludut, Kecamatan Panguruan. Barusan saja Punguan Raja Sitanggang se-Indonesia melakukan peletakan batu pertama yang dilakukan
di Desa Parlundut, Buhit. Nah, langsung kita akan tanyakan kepada seluruh pengurus Raja Sitanggang yang hadir hari ini, dari mulai pengurus DPP sampai kepada penasehat, dan juga ada juga pembina, dan juga Pak Wakil Bupati Samosir, Bapak Mertua Sitanggang. Nah, langsung saja mungkin kepada Ketua Umum DPP Punguan Raja Sitanggang Indonesia, Bapak Mangasih Sitanggang, Sarjana Ekonomi. Boleh kami tahu apa acara yang dilakukan hari ini, Amang, dan apa harapannya dan rencananya ke depan? Silakan. Baik, terima kasih Pak Fernando. Kegiatan kita satu hari ini pada tanggal 23 bulan 3 2023, di mana kami Punguan Raja Sitanggang Dohot Boruna se-Indonesia mengadakan peletakan batu pertama atau melakukan peletakan batu ojahan Tugu Opung kami Raja Sitanggang, dan sudah terlaksana kami lakukan, di mana untuk pengadaan lahan yang kami terima dengan sukacita dari orang tua kami, Opung Aditya Sitanggang Man atau gelar Insinyur Jan Peter Sitanggang. Terima kasih kepada bapak kami, orang tua kami yang telah memberikan dengan sangat-sangat sukarela buat berdirinya Tugu Opung kami Raja Sitanggang. Demikian, Pak. Nah, ini kan sudah ada tanahnya dan sudah dilakukan peletakan batu pertama. Ya. Boleh kami tahu itu kira-kira Punguan Raja Sitanggang punya target kapan ini bisa selesai, dan berapa anggaran yang direncanakan untuk pembangunan daripada Tugu Raja Sitanggang ini? Terima kasih. Kalau target untuk pembangunan, sebenarnya kita menargetkan di dalam tahun ini harus selesai. Tetapi ya kita kan untuk pembangunan Tugu ini kan membutuhkan biaya yang besar. Betul. Dan target dana untuk pembangunan Tugu berkisar antara 3 miliar sampai 5 miliar. Wow, besar sekali. Dan inilah yang kami harapkan dari uluran tangan dari segala yang namanya bermarga Sitanggang, atau donatur yang merasa lebih duitnya untuk memberi pembangunan Tugu Opung Raja Sitanggang. Kami dengar tadi bukan hanya pembangunan Tugu, tetapi rencananya juga ada pembangunan Tugu yang hidup, yaitu berupa homestay dan segala macam. Itu ke depannya? Kalau Tuhan mengizinkan, kalau Tuhan mengizinkan memberi lebih kepada kita, kepada panitia, kita pasti bisa lakukan apapun. Demikian. Nah, kedepannya apa kira-kira yang diharapkan kepada seluruh poparan ini, poparan Raja Sitanggang yang mungkin sudah sangat lama merindukan ini ya, karena yang kita pahami bahwa Raja Sitanggang juga punya anak, yaitu Raja Simainuruk, Raja Sigalingging, dan Raja Sidauruk, dan semua ini sudah punya tugu masing-masing. Tapi Sitanggangnya belum. Ini apa harapan dan keinginannya ini? Harapan kita ke depannya, bagaimana kita poparan atau turunan daripada opung kita Raja Sitanggang tetap di dalam satu kesatuan, di dalam persatuan untuk membangun persaudaraan. Dan Tuhan juga mengatakan di dalam Mazmur 133 kalau salah, di dalam persatuan itulah ada kehidupan. Jadi itulah harapan kita, seluruh peparan Opung Raja Sitanggang tetap bersatu untuk membangun kebersamaan. Baik, terima kasih. Kita akan beralih mungkin kepada Amang Profesor Juang Sitanggang sebagai penasihat dari Punguan Raja Sitanggang yang telah jauh-jauh datang dari Jakarta dan hadir di tempat ini dan melihat kegiatan ini dan langsung juga turun ke tempat peletakan batu pertama. Nah, sebagai bagian daripada Punguan Raja Sitanggang, bagaimana Pak Amang Profesor melihat ini dan apa yang menjadi harapan? Dan tapi tentunya mungkin bisa juga diceritakan bagaimana sih sebenarnya silsilah daripada Raja Sitanggang ini. Terima kasih kepada Green Berita. Pertanyaannya ada dua. Iya. Pertama ada harapan dan bagaimana masalah silsilah. Iya. Saya mulai dari nomor 2. Iya. Masalah silsilah sesungguhnya sudah
jelas. Iya. Sudah terbit buku yang kita beri nama Tarombo Raja Sitepang, anaknya Raja Nambatun, dan di sana ada Sitanggang. Iya. Di mana posisinya di dalam silsilah Raja Sitepang. Saya kira udah jelas. Tetapi pertanyaan pertama yang saya anggap lebih penting, apa harapannya? Iya. Sebagaimana kita tahu bahwa Tugu itu jangan kita artikan dalam arti sempit yang artinya sebuah bangunan monumen. Iya. Boleh tinggi, boleh besar, menggambarkan kemampuan daripada keturunan siapa yang membuat Tugu itu. Tetapi lebih dari itu, Tugu itu mempunyai fungsi, mempunyai arti yang luas. Dan bagi Sitanggang, hari ini juga pantas dicatat sebagai hari yang penting dan hari bersejarah. Karena pada hari inilah keluarga besar Sitanggang baru bisa membangun Tugu Opungnya, walaupun sudah lama direncanakan. Baru hari ini. Baru hari ini ya. Baru hari ini bisa terwujud. Tapi sebenarnya generasi-generasi sebelumnya sebenarnya sudah pingin ya. Sudah sangat, bukan pingin lagi. Ya. Tetapi terwujudnya sekarang. Iya, iya. Puji Tuhan. Ya, amin. Dan tentunya itu dialasi dengan kebersamaan, mempunyai pikiran dan tujuan yang sama, baru bisa terwujud. Iya. Tugu ini lebih dari itu. Tugu ini kan tidak hanya menyatakan Tugu Sitanggang ada di daerah itu, berarti keturunan Raja Sitanggang ada di daerah itu. Iya. Bukan hanya tempat itu aja. Iya. Tetapi dalam arti luas, Tugu itu juga mempersatukan semua keturunan marga itu, marga Sitanggang. Iya. Jadi kalau orang mau rindu, dia tinggal di daerah lain, katakanlah di Papua, dia Sitanggang apa? Rindu, wah sudah ada Tugu kami. Wah kalau gitu saya mau ke Samosir dulu lah, ke Tiga Urat. Tugu kami Sitanggang di sana. Dia rindu untuk itu. Baik. Tapi kalau seandainya Tugunya belum ada, mau kemana dia? Iya. Itu satu. Yang kedua, itu juga menggambarkan sejarah tentang Sitanggang. Karena orang Batak mengenal ada 3 hal penting. Setiap marga itu dalam orang Batak harus ada 3. Yang pertama, ada namanya. Betul. Dia dipanggil ada namanya, ada jabarnya, Iya. ada hutannya. Iya. Jangan kita sebut semua orang Batak itu raja, tapi syarat ini harus ada. Nah kita hari ini mengukir sejarah itu. Ada kampung kita di Buhit, Iya. untuk semua Sitanggang. Iya. Ada tugunya, tertera di sana kita robol sila. Iya. Apa keturunan Sitanggang ini? Ada berapa? Ada jelas nama-namanya Iya. di sana. Oh, berarti ada juga semacam monumen kecil di dalam Tugu itu nanti menerangkan silsilah tersebut ya. Bukan monumen kecil, tertera di sana, sehingga jelas. Oh Siakangan ini adiknya ini dan seterusnya. Baik. Nah, itu jadi betul-betul mempunyai nilai sejarah. Mungkin sekarang belum terlihat, tapi kalau 20 tahun, 50 tahun mendatang keturunan Iya. kita, anak cucu kita, jangan sampai dia bilang, dia ngomong dengan temannya, oh kami marga ini, Tugu kami di Baligi atau di mana. Nah kalau Sitanggang nanti ketemu di Amerika dengan teman, oh kalau Tugu kami Sitanggang ada di Buhit, di Samosir. Iya. Dengan bangganya dia. Karena apa yang tadi, dia jelas sejarahnya, jelas asal usulnya. Bisa juga bagian menjadi daripada generasi muda untuk belajar ya. Oh jelas, bukan hanya belajar, Iya. untuk menghayati Iya. budaya Batak itu, Iya. gitu. Dari bagian dari sesi akademis gimana abang belajar, abang bicara tentang bagi pentingnya silsilah-silsilah ini. Iya. Jadi kalau silsilah ini kan menggambarkan struktur daripada marga-marga yang ada di dalam kelompok itu. Iya. Sehingga jelas di situ, dari silsilah itu kita tahu, oh bahwa si Sitanggang itu yang abang itu Sitanggang Bau, Iya. adiknya Sitanggang Lipan, Baik. Upar, Silo. Silo mempunyai 3 lagi setelah jadi marga. Silo, Simanihuru, Sidauru. Iya. Nah, kalau naik ke atas 1 tingkat itu Raja Sitepang, 3 anaknya, yang ketiga itu adalah Panguluoloan. Jadi jelas di situ nanti akan tergambar. Baik. Jadi orang yang ragu datang ke Tugu, dia akan lihat di foto dan itu pelajaran buat dia. Baik, terima kasih Profesor Juang Sitanggang. Di sini juga ada tokoh Sitanggang yang sejak dahulu sangat konsen dengan perjuangan Raja Sitepang, dan
pertama menjadi ketua Raja Stepang dunia. Nah, beberapa waktu yang lalu kepada Amang JB Stanggang, Sinur JB Stanggang, kita pernah berbincang bagaimana Amang selama menjabat ketua Raja Stepang tetapi punya kerinduan untuk bisa kepengurusan Raja Stepang terbentuk. Nah, setelah itu terbentuk, ternyata bukan hanya sekedar terbentuk, langsung mempunyai program, langsung membangun Tugu Punguan Raja Stanggang. Nah, setelah ini semua, gimana ini perasaan Amang JB Stanggang dengan progres yang luar biasa ini? Dari awal sebenarnya, setelah saya mengetahui tentang sedikit Tarombo, keinginan untuk melakukan atau mengadakan punguan sudah sangat-sangat besar, dan sebenarnya sejak tahun 80 ya, 1980, setelah saya dapat bekerja dekat ke Medan dan di Medan, saya sudah berupaya untuk mengadakan punguan Marga Stanggang. Iya. Tapi entah bagaimana saya mengalami kesulitan karena banyak hal antara marga-marga yang berada di bawah Marga Stanggang. Akhirnya saya tinggalkan dan saya bentuklah jadinya yang lebih gampang Raja Stepang. Jadi tahun 1985 saya sudah bentuk punguan Raja Stepang di Medan. Iya. Kemudian saya bentuklah punguan itu pelan-pelan di beberapa tempat di Indonesia setelah saya mempunyai pekerjaan yang memungkinkan saya bisa jalan-jalan kemana-mana. Jadi saya mulailah itu dari Riau, kemudian di Jambi di Kampung Kawan ini, saya bentuk di sana Punguan Raja Stepang, kemudian Sumatera Selatan, kemudian di Jawa Barat. Itu semua sudah saya bentuk dan saya lantik. Ya. Yang paling ramai pelantikan waktu itu di Jawa Barat, Margonda. Jadi saya mampu membentuk punguan Raja Stepang, tapi Raja Stepang tidak. Ya, oke. Kemudian Raja Stepang berkembang sedemikian rupa sehingga pada tahun 2007 terbentuklah Raja Stepang Indonesia. Ya, setahu bagaimana saya juga jadinya menjadi ketua. Dan saya berusaha untuk beberapa hal, tetapi pada tahun 2017 saya mengundurkan diri karena waktu itu kesehatan saya tidak memungkinkan. Tapi tak ada yang mau menggantikan status saya sebagai ketua, sehingga mulai 2017 sampai terbentuknya kembali punguan Raja Stepang yang baru ini, itu demisioner. Agak vakum ya? Ya. Oke, akhirnya saya berusaha untuk membentuk Raja Stepang, terbentuklah punguan Raja Stepang dengan berpusat Jakarta yang diketuai Saudara Edward Skelingging. Kemudian dia mau menyusun kepengurusan setelah kami menentukan dia sebagai promotor. Pak, sebaiknya ketua-ketua dari Raja Stepang ini harus ditunjuk dan atau perwakilan dari marga-marga anggota Raja Stepang secara sah. Nah, pada ketika itu punguan Raja Stepang Indonesia nggak ada. Yang ada punguan Raja Stepang tidak ada. Yang ada hanya punguan Raja Stepang di mana-mana. Ada di daerah-daerah ya? Iya, daerah, tapi tak ada punguan Raja Stepang yang Indonesia. Maka akhirnya saya merasa salah, berutang, kami upayakanlah membentuk itu. Saya hubungilah adikku ini, Profesor Juang, ayo
malu kita ini masa punggungan Raja Stepo Indonesia ada. Iya. Itu makanya jadi punggungan Raja Stanggang ini. Sekarang gimana perasaannya Opung Ya. Aditya? Ya saya apalagi ya, jangankan setelah terbentuk Anda mengenalnya sekarang. Jangankan sekarang, kemarin aja setelah ada pengumuman Raja Stanggang Indonesia, saya sudah merasa Bahagia ya. berterima kasih dan mengatakan kepada Tuhan, Iya. Tuhan rasanya saya sudah mengerjakan semua hal-hal yang perlu. Iya. Tuhanlah menentukan hidup saya. Baik. Itu sudah ada dekat saya. Makanya hari ini tampak lebih muda ya. Ya, jadi hari ini, jadi dari kemarin setelah terbentuknya panitia dan sebagainya, sudah ada persetujuan tanda-tanda baik untuk membentuk tugu ini. Iya. Ya, perasaan saya pada beberapa hari terakhir ini berbunga-bunga, ya. Berbunga-bunga. Ya, begitulah senangnya hati saya. Iya. Sehingga ya apa yang kita lakukan tadi malam setelah saya mendengar ada sedikit problem, saya katakan di pertemuan tadi malam, Iya. kata orang Inggris, whatever will be, harus. Saya katakan apapun yang terjadi besok harus meletakkan batu pertama untuk tugu Opung. Dan dengan mulianya Opung Aditya, Amang JB Stanggang memberikan tanahnya yang langsung sertifikat itu ya. Ya, yang saya punya sertifikat. Artinya Ya. luar biasa pengorbanan itu kepada Opung Raja Stanggang. Saya tawarkan tadi ada dua kebutuhan, Dua tempat. lokasi. Kalian pilih mana di sini kalian sama-sama luasnya 1000 meter. Iya. Luar biasa. Tapi saya menyarankan di tepi pantai. Kenapa? Karena Danau Toba harus Ya, betul. menjadi idaman dari semua orang, termasuk Opung kita. Iya. Betul dia. Baik, luar biasa Opung Aditya. Terima kasih Amang JB Stanggang. Di sini juga ada Pak Martua Stanggang sebagai Wakil Bupati Samosir, salah satu pepara Raja Stanggang. Gimana nih perasaannya Amang Martua atas kegiatan hari ini dan apa dukungan kedepannya dari kalau bisa dari pemerintah atau dari pihak-pihak untuk mendukung ke pembangunan Tugu Raja Stanggang ini? Ya, saya selaku Ketua DPD Raja Stanggang di Samosir, dan ini secara pribadi inilah yang saya idam-idamkan selama ini, karena kita dianggap orang marga lain, kita kecil. Betul. Padahal kita sangat besar. Sangat besar. Hanya satu persatuan itu belum ada. Iya. Jadi yang kita harapkan nanti ke depan, terutama di Samosir ini, Kota Pasuti, janganlah ada kita Stanggang diadu domba oleh orang lain. Betul. Ini yang paling saya sakitnya. Padahal kita bersaudara, Iya. abang adik. Iya. Tapi kok bisa orang menciptakan manajemen konflik sehingga kita diadu domba? Iya. Jangan kita mau dipecah karena sesuatu. Baik. Kalau sudah namanya bendera, namanya Stanggang, hatinya pun harus Stanggang. Iya. Tidak ada kepentingan lain kecuali Stanggang. Kita ini Stanggang ini adalah orang pejuang. Betul. Pejuang kita Stanggang ini. Iya. Harga diri tinggi. Betul. Ini merupakan ciri khas kita Peparani Raja Stanggang. Seharusnya kita menjadi, tadi dibilang oleh Amani Agus tadi, saya dengan Pak Wakil, saya mendukung penuh. Ya kita akui mendukung penuh. Tapi jangan sesudah dapat dicita-citakan, jangan kita dipecah belah. Baik. Baik. Kita tetap bersatu. Kalau kita tetap bersatu Stanggang ini, siapa marga mana yang bisa menganggap enteng dengan Stanggang? Luar biasa. Tidak ada yang menganggap enteng. Apalagi kita Boruta sangat banyak ya. simpatikan, Baik. sangat besar perhatian mereka Boru kepada ula-ulanya. Baik. Nah ini yang saya harapkan ke depan. Baik. Apa dukungan kira-kira Amang untuk dari pemerintah kabupaten untuk kegiatan ini rencana ke depan? Ada kira-kira dukungan dari yang bisa didorong oleh Amang untuk pembangunan tugu kita ini?
Nah ini kita usahakan. Kalau bisa, kenapa Tugu Marga orang bisa dibantu pemerintah? Kenapa kita enggak? Betul. Nah itulah. Baik, kita terima tunggu kasih. punya. Luar biasa Pak Martua Sitanggang. Baik, di sini ada Ketua Panitia Pembangunan Bapak Joni Sitanggang. Apapun ceritanya, Mang, kalau Pak Ketua Panitia Pembangunan masih pundaknya masih penuh beban karena kekurangan dana, mungkin nggak ada, susah juga kan. Nah, apa harapan Amang dan bagaimana caranya seluruh para Raja Sitanggang, Boru, Bere, Iwe Bere untuk bisa membantu mendukung pembangunan ini? Silakan Amang. Terima kasih Grand Berita. Saya mengucapkan terima kasih atas acara hari ini. Iya. Jadi beban itu tadi ya sudah berkurang dengan satunya Marga Sitanggang hari ini. Iya. Itulah harapan kami dari panitia kepada semua peparan Raja Sitanggang, hilangkan egoisme, hilangkan latar belakang politik, hilangkan latar belakang yang lain. Mari kita satu. Sitanggang adalah satu. Baik. Itulah dari panitia. Tadi saya dengar handphonenya juga terus berdering-dering ya. Adanya mungkin masuk. Mungkin masuk WA. Nah, sekarang atau itu yang SMS. membantu nih. Yang belum membantu gimana? Bagaimana caranya? Kemana harus dia transfer atau bagaimana? Apabila ada niat dan keinginan yang baik untuk menyampaikan bantuan kepada panitia, panitia menyediakan 2 rekening koran di bank BR, Bank Rakyat Indonesia dan BNI. Nomornya nanti bisa ada di sini, diketahui. Di sini. Ada di situ. Kemudian nanti setiap berapa atas pun nama siapa itu rekeningnya? Rekeningnya atas Panitia Pembangunan Tugu Sitanggang. Baik. Rekeningnya jelas kepada Panitia Pembangunan Tugu Raja Sitanggang. Bukan ke pribadi. Pengambilan uang dari rekening tidak bisa hanya ketua dan tidak bisa hanya bendahara, tetapi harus diketahui dan disetujui oleh ketua panitia dan sekretaris, baru kemudian ketua panitia dan bendahara mengeluarkannya dari bank. Nah itu. Seberapapun yang masuk kita akan jaga dengan baik. Ini adalah memang suatu kepercayaan. Nah, oleh karena itu panitia akan menyatukan bagaimanapun kita melakukan korban waktu dan korban materi. Tidak berharap dari kepanitiaan ini untuk menutupi apa yang kita lakukan dalam kepanitiaan. Itulah harapan kita. Baik. Terima kasih Abang Joni Sitanggang, terima kasih Abang Mangasi Sitanggang, dan juga Profesor Juang Sitanggang, Abang Sir JB Sitanggang, Pak Wakil Bupati Martua Sitanggang, dan seluruh aparat ibadah Rongsol. Semoga tayangan ini semakin memberikan pemikiran dan dorongan kepada seluruh Pinoparni Raja Sitanggang, Boru, Bere, Iwe Bere untuk mendukung pembangunan ini. Dan bila Amang Inang seluruhnya ingin membantu, mendukung, boleh langsung transfer ini ke rekening ini. Langsung aja transfer itu langsung ke rekening panitia. Saya Fernando Sitanggang, Green Berita TV. Horas. Sitanggang bersatu, Sitanggang maju, Sitanggang sukses. Yes. Horas. Sitanggang bersatu.